Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Tuhan Maha Pemurah yang tiada tara. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu materinya tentang pendidikan dalam perspektif konstruksionis. Perkenalkan, nama saya Junaina Bintang Novita, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 pokok poin penting yang akan dibahas di materi ini, yaitu yang pertama tentang akar pemikiran pendidikan perspektif konstruksionis, yang kedua siapa saja sih tokoh-tokoh perspektif konstruksionis itu, terus yang ketiga juga akan membahas tentang pendidikan dalam perspektif konstruksionis. Nah, sebelum kita membahas pokok pembahasan yang tadi, sedikit saya akan singgung kembali tentang sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan tidak terlepas dari situasi sosiologi dari zaman ke zaman. Auguste Comte yang dianggap sebagai bapak sosiologi yang telah menanamkan dasar-dasar sosiologi yang sangat kuat. Nah, beberapa buku tentang sosiologi telah ditulisnya, yang termasyhur adalah buku Positif Psikologi. Dalam beberapa bukunya, dia telah menulis tentang pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Selanjutnya, sosiologi berhasil mencuri hati para ilmuwan. Di antaranya juga ada Herbert Spencer dari Inggris yang telah banyak menulis buku. Di antaranya ada Principle of Sociology. Setengah abad kemudian, sosiologi berkembang dengan pesat dalam abad 20, terutama di Prancis, Jerman, dan Amerika. Nah, perkembangan sosiologi dari zaman ke zaman, terutama sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ini sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak abad 20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan ini lahir bersamaan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang mungkin tidak teratasi, dan kemudian pendidikan tersebut diadaptasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini. Nah, materi pada hari ini kita akan membahas tentang perspektif konstruksionis, di mana nanti kita akan membahas perbedaan kajian perspektif dari struktural fungsional dan struktural konflik. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang akar pemikiran pendidikan perspektif konstruksionis. Pendidikan dikembangkan berdasarkan perspektif konstruksionis tidak lepas dari pemikiran sosiologi oleh teoritis Jerman. Nah, terakhir pada abad 19 dan awal 20, terutama dari karya Simmel dan Weber. Perspektif ini beranggapan bahwa perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku objek alam, di mana manusia bertindak sebagai agen realitas kehidupan sosial. Oleh karena itu juga tugas sosiologi adalah memahami cara agen melakukan penafsiran, memberi makna terhadap realitas. Selanjutnya makna itu akan diyakini atau dilakukan konstruk melalui satu proses dalam kehidupan di mana ia hidup. Dalam mempelajari sosiologi pendidikan, kita juga harus mempelajari pemikiran sosiolog Amerika seperti Simmel yang berpengaruh pada awal abad 20 dan juga George Herbert Mead dari Universitas Chicago. Mereka mempelopori tradisi konstruksionisme. Nah, interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan yang memanfaatkan jasa psikologi sosial. Komunikasi di sini merupakan medium yang dipakai masyarakat untuk memahami aktor. Aktor memahami realitas melalui simbol-simbol yang mereka gunakan dalam berinteraksi. Nah, dalam berinteraksi, simbol-simbol yang paling mudah digunakan dan paling banyak dilakukan oleh individu dalam melakukan interaksi yaitu dengan bahasa.
Di Amerika, tradisi konstruksionisme ini memunculkan sosiologi fenomenologis, dipengaruhi oleh karya Weber melalui Albert Sachs membaca karya Weber dari sudut pandang filsafat Eropa, yang dikenal dengan filsafat fenomenologi. Sosiologi fenomenologi ini memfokuskan kajiannya kepada cara-cara dilakukan aktor dalam memahami dan menafsirkan dunia sosial dengan memperhatikan penyerapan data ke dalam tipifikasi atau penggambaran secara mental. Sachs juga membahas individu melakukan tipifikasi secara intersubjektif. Nah, sementara itu tradisi konstruksionis ini berakar dari fenomenologi Amerika yang tumbuh berkembang pada tahun 1970-an dalam bentuk tradisi perspektif etnometodologi yang beranggapan bahwa penggambaran dunia sosial secara ilmiah, di mana cara melakukan penggambaran dilakukan sesuai yang dilakukan aktor. Ada argumen lain yang mereka ingin keluar dari motif, di mana tradisi konstruksionis ini memicu munculnya sebuah teori baru, yaitu teori strukturasi. Teori strukturasi sosial yang berasal dari Inggris. Teori strukturasi ini memperlihatkan dalam kehidupan sosial, di mana dapat berhubungan pemahaman atau penafsiran dengan munculnya sistem sosial yang berkembang di luar individu dengan skala yang luas. Menurut Gigen, sesuatu yang ada di luar konsekuensi cara aktor tindakan mereka yang lakukan, setiap tindakan individu tersebut adalah mewujudkan tujuan keinginan personal, di mana pandangan konstruksionis ini yang dipelopori oleh Weber, Husserl, Mead, dan Sachs. Sosiologi pendidikan mendasarkan pada konstruktivisme, yaitu di mana memfokuskan pemahaman siswa. Pendidikan dimulai dari pemahaman siswa. Kalau ingin memahami siswa dapat memonitor. Tugas praktisi pendidikan adalah memahami faktor-faktor intrinsik yang ada dalam diri siswa. Pendidikan juga harus dimulai dari self-konsep siswa, di mana menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan kondusif bukan semata tugas guru. Pada paradigma behavioristik, menciptakan lingkungan yang kondusif juga adalah salah satu tugas dari seorang guru. Nah, jika perspektif behavioristik, guru harus menciptakan alat reinforcement yang bagus. Dalam paradigma konstruktivistik ini, siswa dinilai memiliki potensi intrinsik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di mana dalam pendidikan konstruktivistik ini, pembelajaran sebagai proses yang dikendalikan oleh diri siswa itu sendiri. Pembelajaran mengembangkan pengetahuan oleh siswa dilakukan di tempat mana saja siswa sebagai partisipasi. Perspektif ini menekankan proses kolaboratif. Siswa akan diberi fasilitas untuk berinteraksi dengan lingkungannya serta dengan diberikan fasilitas untuk melakukan proses refleksi diri. Pendidikan konstruktivistik ini menegaskan bahwa sumber belajar bukan hanya dibuatkan atau bersumber dari guru saja, melainkan siswa juga berhak mencari sumber lain melalui kawan sepergaulan orang-orang sekitar dan lingkungannya. Paradigma konstruktivistik ini mengembangkan inisiatif dan kreatif. Paradigma behavioristik memberikan kesempatan sedikit saja bagi inisiatif dan memunculnya kreativitas secara individu. Inisiatif dan kreativitas siswa dalam paradigma behavioristik dikunci oleh program pembelajaran yang terkontrol secara ketat. Pendidikan konstruktivistik ini belajar siswa dengan mengembangkan struktur kognitifnya, mengembangkan skema-skema berpikir, terutama menggunakan informasi dan pengetahuan baru yang untuk meraih kemajuan. Siswa belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma behavioristik fokus pembelajaran terletak pada guru dan materi pembelajaran, menjadikan siswa cenderung sedikit pasif. Paradigma konstruktivistik, siswa memperoleh kesempatan mengembangkan pemahamannya, yaitu konstruknya subjek pembelajaran yang sedang dia hadapi. Nah, dengan demikian, paradigma konstruktivistik ini menjadikan siswa aktif dan menentukan apa yang harus difikirkan dan dipelajari. Fokusnya nanti akan diarahkan bagaimana siswa mengkonstruk makna tentang kehidupan dan dunianya. Mereka juga adalah individu-individu yang aktif membentuk makna yang dijadikan dasar menciptakan struktur tentang dunianya. Lahirlah konsep, prinsip, dan model atau skema mental siswa.
ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya sebagai sesuatu yang penting. Ia juga menentukan kemampuan mereka dalam mempelajari bahan-bahan pembelajaran yang baru. Juga paradigma konstruktivistik ini menekankan pada understanding, menghapus misunderstanding itu. Jadi bagaimana cara siswa mengembangkan potensi dalam pola pikirnya, dan apa yang dia pelajari ini diserahkan kepada siswa dan lingkungannya. Dalam pemikiran konstruktivistik ini muncul dua aliran, yaitu yang pertama aliran konstruktivistik psikologis dan aliran konstruktivistik sosial. Di aliran konstruktivistik psikologis ini, pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana menekan mereka mengkonstruksikan lingkungan itu sendiri. Sementara dalam konstruktivisme sosial, mereka difokuskan sebagai peran aktor sosial dan budaya dalam pengembangannya. Vygotsky menolak anggapan yang menganggap bahwa fokus pengetahuan ada pada individu, sedangkan fokus terletak pada interaksi sosial. Interaksi sosial itu merupakan kunci dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, perspektif ini menganjurkan penggunaan secara lebih kreatif pembelajaran kooperatif. Yang kedua, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh perspektif konstruksionis. Di sini ada Max Weber, Edmund Husserl, Albert Sachs, Mead, Cowley, hingga Goffman, Peter L. Berget, dan Thomas Lackman, Anthony Giddens, dan Pierre Bourdieu. Yang pertama ada Max Weber. Max Weber beranggapan bahwa pola rasional tidak sekedar dari individu, namun meluas dari masyarakat individu itu sendiri. Nah, individu ini yang real dan objektif. Begitu pula struktur merupakan abstraksi spekulatif dilakukannya. Namun dengan demikian yang dapat ditangkap dan bisa ditangkap bahwa individu bergerak bebas dan mampu menentukan masyarakat dan strukturnya. Biografi akan lebih mengedepankan pada masyarakat yang mengunggulkan rasionalisme instrumentalnya, yaitu masyarakat individu lebih melihat mandat sebagai pertimbangannya. Penganut pemikiran semacam ini juga disebut dengan Weberian atau penganut Richter. 1988 dikenal dengan paradigma definisi sosial. Dalam teori sosiologi, ia menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Bagaimana individu itu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial, di mana individu itu ada di dalamnya. Individu berpengaruh di masyarakat dengan catatan tindakan sosial, instrumental atau berorientasi nilai. Max Weber tentang kapitalis. Sebagai Marx, Weber juga memiliki pemikiran yang cukup menggemparkan tentang kapitalisme. Pemikiran Weber tidaklah jauh berbeda dengan Marx, terutama dalam melihat ciri-ciri menandai kapitalisme modern. Namun secara keseluruhan dan tesis-tesis utama Weber tentang kapitalis berbeda dengan Marx. Pemikiran Weber tentang kapitalis tersebut dituangkan dalam karyanya, yaitu The Protestant Ethic dan The Spirit of Capitalism. Di bukunya menegaskan bahwa kapitalisme bukan produk dari faktor yang menyatakan bahwa ada faktor di luar ekonomi dan juga turut mempengaruhi terbentuknya kapitalis, antara lain jenis atau karakteristik pemahaman masyarakat atas agama, karakteristik pemahaman agama kalangan Calvinis. Dalam hal ini, menurut Weber, melahirkan etika yang tidak dimiliki kelompok agama yang lain, yang mendorong tumbuhnya semangat kapitalisme. Menurut Weber merinci ciri-ciri dari sistem kapitalisme, seperti yang pertama, adanya usaha ekonomi yang diorganisir dan dikelola secara rasional berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan serta perkembangannya pemilikan atau kekayaan pribadi. Yang kedua, berkembangnya produksi untuk pasar. Yang ketiga, produksi untuk masa depan dan melalui masa. Yang keempat, produksi untuk uang. Yang kelima, adanya antusiasme, etos dan efisien yang maksimal yang menuntut pengabdian manusia kepada panggilan kerja. Nah, masyarakat kapitalis menurut Weber ini memandang manusia terutama sebagai pekerja dan tidak peduli apapun yang menjadi pekerjaan mereka.
dan ini juga disebut dengan vokal etis yang merupakan tingkah laku yang menonjol dari spirit kapitalis. Dalam pandangan Weber, pertumbuhan kapitalis sebagai sistem ekonomi adalah pertumbuhan kapitalis sebagai suatu sistem moral. Kaiser dan King mencoba meringkas pandangan Weber tentang transisi kapitalis, yaitu yang pertama melakukan motif serakah lebih dari sekedar kegilaan pribadi, ia juga harus diangkat sebagai suatu prinsip moral. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan akan bentuk-bentuk pemenuhan ekonomi yang tradisional dan menggantinya dengan perhitungan secara rasional di mana-mana semua keuntungan yang diperoleh dari penanaman atau investasi sejumlah pekerja dan moral. Selanjutnya, Max Weber tentang stratifikasi sosial. Seperti halnya Max Weber dalam menjelaskan stratifikasi sosial juga menggunakan konsep kelas. Kelas tersebut menurut Weber adalah golongan orang-orang yang dalam kontinum status dan situasi yang sama, yaitu kesempatan untuk memperoleh barang dan untuk menentukan sendiri keadaan kehidupan eksternnya dan nasib pribadi. Dalam pandangan Weber, kelas-kelas sosial mencangkup semua situasi kelas, baik mobilitas pribadi maupun mobilitas antar generasi. Dimungkinkan antar kelas itu, dan hal ini memang bisa terjadi. Selain itu juga, Weber juga menggunakan pengertian kelas pluralitis. Dalam konteks ini, Weber berbicara tentang situasi golongan status, artinya diberikannya hak istimewa positif dan negatif. Status itu juga diberikan dalam hubungannya dengan martabat sosial, dituntut secara efektif bergaya dengan gaya hidup yang spesifik, pendidikan formal, atau prestis, dan dihubungkan dengan keturunan atau jabatan. Selanjutnya, Max Weber tentang kelas dan kekuasaan. Persaingan kelompok menurut Weber dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan menentukan satu kelompok sosial mendominasi kelompok sosial yang lain. Berbeda dengan Marx, Weber melihat bahwa kekuasaan bukan bersumber semata-mata dari kekuasaan ekonomi atau hubungan kepemilikan secara pribadi atau privat atas alat produksi. Menurutnya, kekuasaan memiliki beberapa dimensi meliputi kelas, status, dan partai. Kelas mengacu pada tatanan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini hubungan pasar merupakan sesuatu yang paling utama. Hubungan pasar ini yang berkaitan dengan pemilikan individu, sedangkan betapapun ada perbedaan konsep, Weber cukup berdekatan dengan konsep kelas yang dimaksud oleh Marx. Mengenai dimensi status yang dibedakan oleh partai dalam kekuasaan, menyatakan Weber status mengacu pada cara organisasi masyarakat memunculkan perbedaan karena prestis atau kehormatan bagi kelompok individu yang berbeda-beda. Nah, kehormatan atau status sosial bukan hanya diperoleh karena pemilikan kekayaan atau skill dan sejumlah atribut, melainkan bersumber dari style of life, gaya hidup yang dipakai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, kontrol atas masyarakat dilakukan partai bukan hanya dalam mempertahankan kekuasaan, melainkan juga untuk mencari keabsahan di mata kelompok yang dikuasainya pastinya. Selanjutnya, kontribusi Weber terhadap sosiologi pendidikan. Meskipun si Weber ini tidak langsung berbicara mengenai pendidikan, akan tetapi Weber memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam sosiologi pendidikan, terutama dalam memberikan inspirasi untuk melihat pendidikan dari sudut pemahaman dan pemaknaan individu tentang pendidikan, bukan dari aspek struktural, intuisi, atau sistem. Oleh karena itu, Weber mengenalkan juga kajian yang bersifat cross kultur dengan membandingkan sejumlah praktik pendidikan di berbagai negara, juga pendidikan di masa lalu dengan pendidikan di era yang lebih modern. Teori yang ditawarkan tentang organisasi biografis rasional juga menginspirasi bagaimana dunia pendidikan mengkoordinir diri. Pendidikan di mata Weber memiliki posisi khusus dalam kaitannya dengan biografi dan konsep hubungan kelompok status. Pendidikan di sekolah menurutnya juga harus mengajarkan budaya status tertentu. Sampai di sini pemikiran Weber bertemu dengan Marx, oleh karena Marx juga berpikir hal yang sama. Weber juga dikenal pencetus teori konflik. Meski dalam perkembangannya teori konflik Weber tidak mendasarkan pada aspek ekonomi seperti yang dilakukan oleh Marx dengan dialektika materialistiknya. Selanjutnya ada tokoh dari Edmund Husserl, Albert Sachs, Mead, Collett hingga Goffman.
Menurut Hazel, pengetahuan ilmiah sebenarnya telah terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dari kegiatan-kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan berakar. Fenomenologi sebagai bentuk idealisme yang kegiatan-kegiatan di mana pengalaman bekerja atas dasar kesadaran manusia dan dasar-dasarnya mengenai kehidupan tentang dunia bertugas untuk memulihkan hubungan pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan menurut Alfred Sach, murid dari Hazel, menjelaskan bahwa manusia mengembangkan dunia melalui proses pemaknaan. Nah, proses pemaknaan berawal dari arus pengalaman yang berkesinambungan dengan panca indera. Selanjutnya, panca indera ini atau pengalaman tersebut yang awalnya terpisah-pisah kemudian terkolektif di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Menurut Sach, cara berpikir Weber sudah benar, namun terdapat beberapa aspek yang problematik. Pertama, mengenai ide Weber yang menyatakan bahwa makna tindakan adalah identik dengan motif tindakan. Dalam hal ini, semua tindakan memiliki makna, jadi tidak hanya tindakan yang rasional saja, melainkan semua tindakan. Menurutnya tidak ada makna yang bersifat aktual dan dalam kehidupan. Nah, pemikiran tersebut itu kemudian memunculkan tradisi interaksionisme simbolik yang dipelopori oleh Herbert Blumer dengan tumpuan pada 3 premis utama. Yang pertama yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Yang kedua, makna tersebut berasal dari hasil interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna-makna tersebut disempurnakan dan dimodifikasi melalui proses penafsiran di saat proses interaksi sosial berlangsung. Yang implikasi dari ketiga premis ini bahwasanya tindakan manusia bukan disebabkan oleh kekuatan luar maupun dalam, melainkan setiap individu juga senantiasa dalam keadaan objek-objek yang berbeda, memiliki arti, memberi arti, menyesuaikan dan mengambil keputusan. Manusia juga selalu dalam posisi sadar, bertindak reflektif, menghadapi objek-objek yang diketahuinya dan memberi makna simbol-simbol tertentu. Proses demikian oleh Blumer disebut dengan self-indication. Menurut pemikiran perspektif interaksionis simbolik, seorang sosiolog pendidikan atau guru harus mengawasi dan memahami kondisi subjektif masing-masing individu atau peserta didik, baik ketika seorang individu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan bermasalah. Menurut Goffman, melihat dan memahami realitas serta fenomena sosial dan ataupun kependidikan tidak bisa hanya melihat dari level intuisi struktural, namun harus dilihat dari sisi ide. Pemikiran dan tindakan itu atau perilaku masing-masing manusia. Perilaku atau tindakan manusia merupakan suatu yang bersifat kompleks yang lebih menggambarkan hasil manipulasi atau yang lebih dikenal dengan teori dramaturgi atau sandiwara, dan dalam memahami tindakannya membutuhkan pengamatan terhadap keseluruhan impresi yang muncul dari tindakan individu tersebut, seperti contohnya artis, pesepak bola, politisi, pengusaha, praktisi pendidikan, staf, kepala sekolah, guru, siswa, dan siapa saja. Sehingga individu itu memainkan peran atau manipulator dari alat-alat panggung, pakaian, bahasa tubuh, atau juga kata-kata yang semuanya sudah diskenario. Bagi Goffman, individu yang memiliki kemampuan bersandiwara atau menampilkan diri melalui tindakannya yang penuh dengan alat dan penanda simbolik merupakan individu yang memiliki kesempatan menjalin interaksi dengan orang lain. Selanjutnya ada tokoh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Berangkat dari premis yang menyatakan bahwa manusia mengkontrol realitas sosial meskipun melalui proses subjektif, namun dapat berusaha menjadi objektif. Menurut mereka juga masyarakat termasuk di dalamnya dalam dunia pendidikan harus bisa dihadapi dengan agar tidak menjadi constraining dan penekanan kebebasan. Maka dari itu di dalam intuisi pendidikan masyarakat jangan hanya dijadikan sebagai unsur dan bagian internal subjektivitas kita, tetapi juga ditempatkan dalam bagian atau unsur eksternal kepribadian atau subjektivitas kita. Bukan hanya masyarakat ada dan menekankan menjadi constraint dalam diri kita, namun juga kita harus ada dan membentuk masyarakat. Tokoh keempat yaitu Anthony Giddens adalah seorang profesional sosiologi dari Universitas Cambridge
lahir di London Utara yang dikenal sebagai pencetus teori strukturasi. Dia juga proses di mana struktur dibentuk melalui tindakan dan tindakan dibentuk oleh struktur. Aktor memproduksi apa yang terjadi berulang-ulang di masyarakat, sementara itu berbeda dengan aktor lain. Bagi seorang agen, mereka memproduksi dan memproduksi prakondisi sehingga memungkinkan aktivitas mereka tersebut dapat dijalankan. Dalam melakukan aktivitas itu, manusia selalu melakukan konseptualisasi dengan pengetahuan yang dimilikinya. Konsep manusia itu ada konsep pengetahuan manusia seperti dijadikan pada landasan sosiologi imperatif Gigen. Yang pertama yaitu ada proses reproduksi dan reproduksi sosial. Proses produksi dan reproduksi sosial, di mana memberikan perhatian kepada makna-makna dari sosial material yang muncul dalam kehidupan sosial. Ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, sebenarnya sih ada Gigen ini menyusun 9 ketentuan dalam metodologi sosial, namun dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama subjek analisis sosial, di mana masyarakat merupakan realitas objektif. Yang kedua, keterbatasan manusia, agens, struktur memiliki kapasitas ganda. Yang selanjutnya, metodologi sosial, di mana sosiologi tidak mungkin menghindari pengalaman mereka sendiri sebagai basis memahami kehidupan sosial. Yang keempat, konsep formasi sosial, yaitu mencangkup penafsiran ganda. Nah, tugas utama sosiologi adalah melakukan deskripsi terhadap setting sosial yang dengan semata bahasa dan selalu bisa dikonfirmasi terhadap prinsip bahwa masyarakat merupakan manusia agens. Manusia tidak hanya reproduksi kehidupan eksternal, namun juga memiliki kemampuan memproduksi praktek kehidupan eksternal itu sendiri. Konsep pengetahuan manusia atau human dijadikan landasan dalam sosiologi imperatif Gigen. Yang pertama, proses produksi dan reproduksi sosial, yaitu subjek analisis sosiologi, keterbatasan manusia, metodologi sosiologi, dan konsep formasi sosial. Sosiologis. Selanjutnya yaitu sumbangan dan kelemahan teori struktural. Teori ini mempunyai andil tersendiri dalam mengatasi kelemahan teori-teori dahulu dengan membangun sikap kritisme, di mana Gigen juga berjasa dalam menempatkan perspektif agensi sehingga menjadi bagian dari tradisi sosiologi kontemporer. Karena dinilai banyak ilmuwan, Gigen paling berhasil dalam membuat formulasi di antara para penganut teori agensi. Argumen Gigen mengandung beberapa titik lemah, antara lain rekonstruksi dan usaha-usaha melakukan sintesnya tidak berhasil keluar dari konservatisme. Hubungan dualitas yang ditawarkan untuk tidak berhasil memecahkan persoalan. Nah, rekonstruksi dan sintesisnya mengandung bias karena ia harus cenderung membongkar struktur logika berbagai perspektif teoritik. Sebagai metodologi, teori strukturasi lemah dalam membangun substansi konsep, dan hasil dari sintesa yang dilakukan secara eklektik menimbulkan kesan sebagai parasit dan pemikir-pemikir lainnya sekaligus. Hal ini juga mengurangi originalitas pemikirannya. Selanjutnya, tokoh terakhir yaitu Pierre Bourdieu. Dia lebih fokus pada dikotomi antara realitas objektif dan subjektif, yang kemudian dibawa memasuki kajian dikotomi antara struktur dan agensi. Habitus yang membuat pengalaman masa lalu disimpan dalam bentuk persepsi, pemikiran, dan tindakan. Habitus muncul dalam beberapa bentuk seperti yang pertama, kecenderungan empiris untuk bertindak, misalnya dalam memilih gaya hidup. Yang kedua, motivasi atau preferensi, cita rasa, dan emosi. Yang ketiga, perilaku yang menjelma dalam kepribadian. Yang keempat, tantangan dunia. Yang kelima, keterampilan dan kemampuan sosial praktis. Dan terakhir, aspirasi berkaitan dengan perubahan hidup. Yang pembahasan terakhir yaitu pendidikan dalam perspektif konstruksionisme. Dimulai dari makna dan self-konsep dan dibangun melalui hubungan intersubjektivitas yang akan dibahas di subpoin yang ketiga ini. Dimulai dari makna dan self-konsep.
Konstruk atau cara individu mempersepsikan, memaknai, atau mendefinisikan kehidupan sehari-hari itulah yang akan menentukan format kehidupan nyata. Oleh karena itu, perspektif konstruksi ini diklasifikasi dalam paradigma definisi sosial, bukan paradigma fakta sosial atau perilaku sosial. Menurut psikologi pendidikan yang mengenal perspektif konstruksionis, proses pendidikan hanya akan dapat difahami dengan cara menelusuri dunia subjektifnya, dunia makna dan self-konsep individu yang berada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana individu yang bergerak dalam dunia pendidikan itu memahami, mengkonstruk, memaknai, dan mengkonsepsi realitas di sekitar itu yang harus dikaji dan bukan struktural yang berada di luar individu. Nah, perbedaan konstruk self-konsep dan pemaknaan dapat dilihat dari latar belakang individu, di mana perbedaan latar belakang menentukan cara mereka mengkonstruk, mengkonsep, dan memaknai pendidikan itu sendiri. Pemaknaan itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman subjektif masing-masing siswa yang berkaitan erat dengan latar belakang gender, etnis, sosial, ekonomi, dan agama. Yang terakhir dibangun dengan melalui hubungan intersubjektivitas. Dalam perspektif konstruktivisme, pengetahuan siswa adalah produk interaksi mereka dengan dunianya. Salah satunya adalah hasil interaksi dengan guru. Dalam menjalankan interaksinya, guru juga selalu berangkat dari cara mereka melabeli siswanya. Label itu digunakan berdasarkan pemaknaan terhadap siswa itu, sifat-sifatnya siswanya. Dengan label itu, guru juga menentukan tindakan tertentu dalam proses pembelajaran. Namun yang perlu dicatat bahwa tindakan guru dan siswa harus bersifat intersubjektivitas, yaitu maksudnya guru maupun siswa masing-masing saling memonitor cara-cara saling masing-masing mempersepsikan situasi di ruang dan waktu di mana interaksi mereka dilakukan. Dalam proses interaksi itulah masing-masing mengidentifikasi dunianya. Hasil dari definisinya itu menjadi masing-masing menentukan tindakannya. Di mana menurut Gigen tahap individu dan berinteraksi kepada gurunya yaitu self-monitoring terhadap dunianya. Kedua, dilanjutkan dengan rasionalisasi. Setelah itu penafsiran terhadap dunia sekeliling. Nah, yang terakhir, apa yang akan mereka lakukan itu yang menjadi dasar tindakan mereka. Menurut Vygotsky, masyarakat dianggap sebagai sebuah realitas hasil negosiasi dan definisi para aktor yang ada di dalamnya. Di samping itu, pendidikan juga dikonsep sebagai definisi realitas. Nah, pendekatan konstruktivistik ini mengimplikasikan pilihan strategi pengelolaan kelas yang spesifik. Pertama, pembelajaran harus diarahkan kepada pengalaman dan aktivitas yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini, pengelolaan kelas dilakukan dengan penerapan pendekatan discovery learning. Pendekatan konstruktivistik ini lebih banyak mendorong guru memberi kesempatan siswa belajar dan melakukan aktivitas bersama. Nah, maka dari itu pendekatan pembelajaran cooperative learning, kolaborasi learning, dan proactive learning merupakan pendekatan yang dianjurkan. Dalam konteks ini, tugas guru hanya menyiapkan pedoman kelompok yang fair, melakukan negosiasi kegiatan yang akan dilakukan, dan memberi kesempatan siswa menilai kegiatan pembelajaran berikut. Dalam pendidikan konstruktivistik ini, pembelajaran sebagai proses yang dikendalikan oleh siswa. Pembelajaran mengembangkan pengetahuan oleh siswa dilakukan di tempat mana saja ia sebagai partisipasi. Paradigma konstruktivistik ini mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Paradigma behavioristik memberikan kesempatan sedikit saja bagi inisiatif dan munculnya kreativitas secara individu. Inisiatif dan kreativitas siswa dalam paradigma behavioristik dikunci oleh program pembelajaran yang terkontrol secara ketat. Dengan demikian, paradigma konstruktivistik menjadikan siswa aktif dan menentukan apa yang harus difikirkan dan dipelajari. Demikian materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.